Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengajar Bapak Ferdinand Albertus SOS MA. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam judul materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Asmita Ramadhani, nama Kafila Nur Azizah, nama Aulia Fajrin, nama Lizzie Anastasia Nenggolan, nama Daranisa Justin Stephens. Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan pengertian materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita akan masuk ke dalam latar belakang. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan bangsa Indonesia yang tentram dan adil secara ekonomi atau sosial, menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati antar sesama, dan menghargai hak asasi manusia dalam kurung HAM. Kita akan masuk ke dalam pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti keseluruhan dari berbagai bagian. Sistem adalah kumpulan unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pancasila dianggap sebagai sistem karena terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk kesatuan meskipun memiliki makna yang berbeda. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang menggabungkan antara philo dan sophia. Jadi dapat diartikan bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Ada beberapa pendapat tentang filsafat menurut para ahli, yaitu Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung logika, ekonomi, politik, estetika, etika, metafisika, dan retorika. Sedangkan Al-Farabi menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu penentuan tentang hakikat bagaimana alam semesta yang sebenarnya. Dapat diartikan bahwa pendapat tentang filsafat seperti Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles melihat filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai bidang, sedangkan Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu tentang hakikat alam semesta. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam artian filsafat memberikan kemampuan untuk menentukan sikap dan pandangannya kepada bangsa Indonesia dalam usahanya untuk menghadapi dan memahami realitas. Pancasila adalah konsep filosofis yang mengajak untuk bersatu dalam pandangan dan sikap menuju tujuan bersama. Filsafat Pancasila menjadi pandangan hidup yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan yang saling berkaitan, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan masyarakat. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis itu ada 3. Yang pertama, susunan kodrat. Yang kedua, sifat kodrat. Yang ketiga, kedudukan kodrat. Susunan kodrat. Susunan kodrat yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Jasmani berkaitan dengan tubuh dan badan, sedangkan rohani berkaitan dengan jiwa atau mental. Sifat kodrat. Manusia memiliki 2 sifat kodrat, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki ciri khas dan kepribadian sendiri sejak lahir. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kedudukan kodrat. Kedudukan kodrat adalah sebagai pribadi yang mandiri dan makhluk Tuhan dengan unsur yang organis dan harmonis. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan orang lain, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Dalam Pancasila, setiap sila saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila memiliki bentuk piramidal yang menggambarkan hubungan bertingkat antara sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sendiri memiliki sifat hierarkis, yaitu urutannya yang logis dan saling meningkat, yang dimana sila yang berbeda di atas menjadi dasar bagi sila-sila yang berada di bawahnya. Susunan sila-sila dalam Pancasila menggambarkan bahwa hubungan yang hierarkis dan urutan-urutan yang luas atau kuantitas, dan juga dalam hal kualitas atau isinya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama ada nilai material. Nilai material sendiri yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia seperti pangan. Terus nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Contohnya seperti mobil untuk supir taksi, terus komputer untuk penulis novel. Nah, itu. Terus ada nilai-nilai yang ketiga, itu ada nilai-nilai keharmonian. Nilai-nilai keharmonian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti mengerjakan sholat 5 waktu, beribadah ke masjid atau ke gereja, terus bersikap jujur, saling menghormati, gitu. Kesimpulan, Pancasila memberikan panduan bangsa Indonesia dalam memahami realitas melalui sistem filsafat yang terdiri dari sila-sila yang saling berkaitan. Pokok pemikiran Pancasila mencakup hubungan Indonesia dengan Tuhan, dirinya sendiri, bersama, dan masyarakat. Sila-sila tersebut memiliki aspek kodrat, sifat, dan kedudukan yang menunjukkan pentingnya interaksi sosial. Pancasila bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan struktur hierarki di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bagi sila lainnya. Setiap sila saling melengkapi dan mencakupi aspek fisik, aktivitas, dan spiritual dalam kehidupan manusia.